Saudara DPR menyebut PPN 12% awal tahun depan hanya akan diberlakukan untuk barang mewah saja. Lalu bagaimana secara aturan? Kami akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal dan bergabung juga Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Hekal dulu. Pak Hekal, kalau 12% ini berlaku untuk barang mewah, padahal kan di Undang-Undang HPP itu kan tidak disebutkan khusus seperti itu. Undang-undangnya ini yang akan diubah atau nanti akan dibuatkan perpu kira-kira? Kita justru tidak merubah undang-undang ataupun bikin perpu. Ini kan Oke. langkah yang diambil dengan harapan bahwa masyarakat keluhannya atau kekhawatirannya bisa terakomodir, tapi di sisi lain kita juga tidak melanggar undang-undang. Memang di dalam undang-undang itu kan cuma menyatakan bahwa harus ada PPN yang 12%. Ya. Dan itu dimulai di tanggal 1 Januari 2025. Dan tadi juga menjadi hal isu yang diangkat di sidang penutupan paripurna. Ada aspirasi dari masyarakat tentunya, dan kita kan sudah dengar juga polemik ini udah ramai diperbincangkan, kekhawatiran tentang adanya kenaikan PPN ini. Sehingga kita tadi setelah paripurna juga diundang ke istana untuk menyampaikan keluhan-keluhan ini, dan disepakati ini kesepakatan politik lah kira-kira bahwa supaya kita tetap mentaati amanat daripada undang-undang, PPN kita berlakukan 12%, tapi terhadap barang-barang tertentu aja. Nah, arahannya Presiden ini kan barang-barang yang sifatnya kemewahan lah. Oke, nah ini yang penting Pak Hekal. Supaya masyarakat persepsinya juga tidak terjebak. Persepsi barang mewah ini seperti apa? Apa sudah ada klasifikasinya? Karena kita kalau sebut barang mewah sebenarnya sebelumnya sudah ada PPNBM misalnya, pertambahan nilai. Ini pun klasifikasinya belum jelas. Nah sekarang sudah diterapkan lagi pada PPN yang akan dinaikkan untuk barang mewah katanya 12%. Bagaimana ini? Nah ini kan kebijakan politik. Tentu menurut Presiden, malah tadi kita dengar dari Pak Dasko juga, mungkin ini sudah akan dipanggil Menteri Keuangan untuk mendetailkan. Ya. Kalau kita dengan Pak Presiden ini kan bahasanya kita punya keputusan politiknya seperti ini. Makro begitu ya? Mereka yang menjabarkan persisnya gimana ini. Tapi memang waktu kita sampai di situ, kan pastinya pemerintah juga sudah memperbincangkan ini, karena dari kemarin saya juga komunikasi bahwa mereka sedang menyiapkan seperti yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, paket-paket kebijakan, antara lain kan sebetulnya bantalan-bantalan lah untuk diterapkannya PPN 12% ini. Karena PPN 12% ini juga kita harus klarifikasi dulu bahwa ini kan memang sesuatu yang diputuskan pada tahun 2021. Ini bukan usulnya Pak Prabowo, bukan usulnya DPR periode sekarang, tapi ini suatu keputusan yang diambil pada tahun 2021. Ada 2 tanggal yang dinyatakan spesifik, yaitu di Pasal 7 ayat 1-nya adalah meningkat dari 10 menjadi 11 pada kalau nggak salah 1 April 2022, lalu meningkat dari 11 menjadi 12 pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, di luar itu juga berkembang berkembang narasi bahwa DPR dan pemerintah bisa merubah ini di dalam range 5-15%. Itu benar. Itu diamanatkan pada ayat ketiganya, bahwa PPN ini tergantung situasi ekonomi kurang lebih bisa dinaik turunkan di dalam kisaran 5% sampai dengan 15%. Tapi ayat 4-nya juga bahwa itu hanya bisa dilakukan atas usulan pemerintah, disetujui oleh DPR, dan saat pengusulannya itu adalah pada saat kita penyusunan rancangan APBN. Nah, rancangan APBN itu kan ada siklusnya. Kalau kita bicara APBN 2025 sudah dibahas pada periode DPR yang kemarin. Kalau kita mau bicara siklus APBN 2026, akan dibahasnya nanti tahun depan. Ya, kalau saya simpulkan sementara pemerintah memoderasi dengan DPR begitu ya, bagaimana ini juga tidak berdampak kemudian pada perekonomian masyarakat. Tapi saya akan ke Mas Bima, akan berlaku hanya untuk barang mewah PPN 12% ini. POV Anda, point of view Anda bagaimana Mas Bima? Ya, pelajaran pentingnya lain kali kalau bikin undang-undang itu nggak boleh spesifik, harus pakai tanggal. Tanggal, ya. Ini juga yang jadi catatan. Ekonomi kan.
Karena ini kan masalahnya kan ekonomi dinamis. Hmm, Jadi yang bikin undang-undang itu yang harus tanggung jawab salah satunya Bu Sri Mulyani. Betul, bukan bukan era Pak Prabowo yang sekarang. Tapi ya, pada saat itu kan juga fraksi-fraksi partai yang juga ya. mendukung Pak Prabowo saat itu kan juga mengiyakan gitu ya. Jadi nggak bisa lepas konteksnya. Tapi Bu Sri Mulyani salah satu yang harus bertanggung jawab. Jadi pelajarannya karena ekonomi dinamis, maka jangan dipatok. Karena kita nggak ngerti kan ke depan ekonomi naik atau turun sehingga harus bingung sehingga pemerintah secara teknis kalau dia tidak menaikkan PPN 12% dianggap melanggar konstitusi, sementara akhirnya jalan tengahnya jadi membingungkan juga bagi pelaku usaha sebenarnya kan. Hmm, hmm. Itu satu pelajaran pentingnya. Yang kedua, itu kan baru bicara soal PPN yang Oke. harusnya sebenarnya kita ingin dengar dari publik itu dari pelaku usaha, terutama UMKM adalah adanya penurunan tarif PPN. Hmm. Jadi bukan hanya sekedar PPN naik kemudian negosiasi politik barang-barang mewah, tapi PPN-nya harusnya turun. Jadi yang digunakan itu pasal terkait dengan 5 sampai 15%. Ya, Berikutnya lagi soal tarif-tarif yang lainnya. Pak Prabowo belum menyampaikan soal iuran BPJS Kesehatan yang harusnya di top up aja dengan APBN, dengan cukai minuman berpemanis, misalnya dengan cukai rokok, dibandingkan dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Karena begini, ini konteksnya efek dari banyaknya pungutan itu sudah terlihat. Jadi dalam 10 tahun terakhir, uang yang bisa dibelanjakan oleh masyarakat atau disposable income itu terus turun. Ini salah satunya kan buruh ini sebelum dia belanja, pekerja sebelum dia belanja itu sudah dipotong dari kantor misalnya untuk iuran-iuran BPJS dan oke. segala macam. Ke depan ada dana Ya. pensiun. Jadi artinya kalau hanya bicara soal PPN itu satu hal, Mhm. tapi banyak yang pungutan dan kebijakan lainnya yang sebenarnya juga menjadi salah satu keresahan ya bagi masyarakat, bagi kelas menengah dan Oke. rentan. Nah, ini keresahan untuk kelas Ya, menengah PPN 12% ini. Nah, katanya dampaknya langsung akan terasa untuk kelas menengah ini. Tapi kalau saya ya kita bisa breakdown sedikit lagi soal diksi menengah ini sendiri. Kelas menengah ini untuk barang mewah. Nah, barang mewah ini kalau untuk kelas bawah juga kan relatif ya. Kalau kelas bawah makan di warteg aja udah mewah. Untuk kelas menengah eh, apa ya? Misalnya jajan di kafe begitu itu juga sudah mewah. enggak. Terminologi Tapi kalau mewah ini bicara bagaana spesifik mendefinisikannya sebenarnya? PNBM, itu memang sudah ada rinciannya Hmm, produk-produknya memang. Seperti mobil, mobil yang sangat mewah, helikopter, contoh ekstrimnya begitu ya. Jadi bukan bukan definisi mewah publik, tapi ya, memang sudah ada nilai tertentu yang dikategorikan betul. mewah. Nah, tapi maksudnya begini, maksudnya ketika PPN-nya kemudian tetap 12% untuk barang-barang mewah tertentu, sementara dengan tarif existing 11% yang sekarang terjadi saja itu sebenarnya sudah memberatkan. Oke, Jadi kalau Pak Prabowo berani sebenarnya yang 11% sekarang ini bagi kebanyakan barang itu seharusnya momentum untuk diturunkan biar ada stimulus untuk konsumsi rumah tangga. Itu. Jadi pembatalan berbagai pungutan dan tarif lainnya itu juga harus dilakukan segera dan itu ya, tidak bisa oke, dijawab dengan kompensasi berupa bansos. Nah, ini oke, catatan buffer ya, pentingnya. Kenapa? Karena begitu tarif-tarif yang lainnya naik, itu bansos 2 sampai 3 bulan itu nggak ada artinya. ya, oke. Kan ini jangka panjang dampaknya. Pak Hekal, kalau yang jadi catatan saya juga tadi, kan dikatakan juga oleh Pak Musbahkun sebagai Ketua Komisi 11, bahwa nanti PPN ini tidak akan satu tarif jadinya ya, ada yang 11%, ada yang 12%, tergantung itemnya apa. Tapi apa nggak jelimet? Bagaimana mekanisme pembagiannya nanti biar nggak jelimet itu? Jadi tadi kan saya juga ada di situ. Itu Hmm, kita habis berbincang dengan Presiden mungkin ada hampir 1 jam kali. Dan di dalam pembahasan itu sebetulnya beliau itu sangat concern dengan oke, masyarakat dan apa namanya uh, uh, waktu pertama kita membicarakan urusan ini, beliau langsung menanggapi, loh saya sudah sepakat dengan apa yang kalian mengusulkan. Saya maunya ini PPN ini kalau 12% ini saya juga dengarlah keluhan daripada masyarakat. Diberlakukan kan kita juga bisa lihat spending power, purchasing power yang kalangan hmm, atas ini sebetulnya masih kuat. Nah, mereka aja yang kena PPN ini dulu, gitu kan. oke, Nah, lalu dalam diskusi itu berkembang lebar itu adalah bahkan beliau agak spesifik kepada beberapa item. Cuman saya nggak mau buka terlalu detail karena nanti itu kan harus dalam. Saya nggak mau menyebabkan kebingungan juga di publik biar ya, nanti itu dijelaskan oleh Menteri Keuangan pada oke, waktunya oke, dan pastinya dalam waktu dekat karena ini memang kita akan intensif beberapa hari ke depan ini untuk membahas ini. hmm, Tapi beliau menggambarkan misalnya nih
Kalau yang gampang nih, misalnya mobil lah, mobil ini kan barang mewah, ini nggak apa-apa dikenakan, tapi yang lain-lain tahan dulu gitu kan. Lalu memang ini kan tadi baru kita rumuskan, kalau kita DPR baru mengusulkan dan di sana ternyata sudah ada wacana untuk merumuskan itu, tentunya akan dirapihkan lah bentuknya seperti apa dan diumumkan. Nah, tadi yang saya sampaikan, ini kan keputusan politik nih. Ya. Bahwa ini kita mau jaga, kita punya market, bahasa bantalan-bantalan juga tetap disiapkan, dan bantalan ini kan saya malah spesifik, saya bilang Pak, ini ramai di luar adalah kalangan menengah. Kalangan menengah kita turun hampir 10 juta orang. Ini justru yang kita perlu jaga mereka, karena kalau PPN, kan banyak sekali barang yang memang tidak pernah dikenakan PPN, dan waktu ada undang-undang HPP ini malah dikenakan tapi dikecualikan, seperti sembako dan lain-lain, jasa kesehatan, pendidikan, dan beberapa yang lain itu kan. Yang perlu ini sekarang kita jaga teman-teman kita semua yang di kelas menengah. Saya bilang Pak, ini harus ada. Nah, memang sudah ada beberapa hal yang disiapkan untuk itu, tapi saya nggak dahului pemerintah mengumumkannya. Bantuan untuk kalangan menengah, ini juga masih agak rancu sepertinya. Kalau bantuan untuk masyarakat kelas bawah kan sudah pasti ada BLT, ada bansos begitu ya, bentuknya bisa sembako atau uang tunai. Kalau bantuan untuk kelas menengah ini bagaimana, Pak Hekal? Ada yang sudah kita rumuskan, tadi saya sampaikan. Ya, satu saja bisa dicontohkan apa, biar konkret begitu. Belum bisa mengumumkan sebelum pemerintah sudah firm, dan ini kita akan intens dulu beberapa hari ke depan. Tapi intinya kita juga ingin menjaga spending power-nya kalangan menengah. Karena kalangan menengah ini seperti Bapak judul talk show-nya hari ini adalah ini udah terlalu banyak dibebanin macam-macam. Nah, di luar itu Pak Prabowo juga, kan kalau Bapak ngerti Pak Prabowo, coba lihat apa yang dia lakukan sih selama jadi presiden. Naik gaji guru, naikin gaji hakim, dia naikin UMP supaya masyarakat ini nggak susah-susah amat gitu kan. Malah tadi temanya, udah pokoknya saya kepengen orang semua penghasilannya kita benerin dulu lah. Nggak korupsi, supaya kita menahan kebocoran daripada APBN dan seterusnya gitu kan. Nah, bahwa ini undang-undang datang pas jatuh tempo waktunya, tadi saya mau komentarin juga tuh apa yang disampaikan Pak Bima, saya suka nih. Beliau ini berapa waktu ini aktif terus ini bicara perkara ini. Undang-undang soal pajak itu kan memang amanat daripada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar mengamanatkan kalau pajak itu harus ditentukan dalam undang-undang supaya jelas. Nah, justru saya agak heran juga dulu teman saya dulu bukan di Komisi 11, saya 2 periode di Komisi 6. Tapi bahwa ini dikasih range ini kan kita sama aja memberi cek kosong kepada pemerintah gitu kan, untuk menentukan. Padahal pajak ini kan sifatnya adalah pungutan paksaan kepada rakyat. Kenapa biasanya dibentuknya adalah undang-undang supaya ada kepastian kapan diterapkan, berapa nilainya, gitu kan. Nah, bahwa nilainya giliran sekarang datang waktunya di saat yang bad timing, yang kita nggak nyangka ternyata ekonomi lagi lesu, masyarakat lagi susah gitu kan, UMKM pada ngeluh. Nah, sekarang tentu kita harus pikirkan gimana caranya supaya, kan kalau Pak Prabowo itu disumpah sebagai presiden itu untuk melaksanakan undang-undang dasar dan undang-undang lain turunannya gitu kan. Jadi lucu saya dengar kemarin ada omongan seakan-akan presiden bisa nurunin dengan kesepakatan DPR kapan aja, itu tidak benar gitu kan. Bahwa ini tidak memberatkan. Kalau menurut saya sih memang memberatkan. Makanya kita coba ukur di mana sih memberatkannya. Nah, disitulah kita siapkan bantalan-bantalan. Bantalan bukan bantalan sesaat aja, tapi bantalan yang kira-kira permanen sampai kita ada kebijakan lain. Omongan mengenai penurunan PPN sempat kita sampaikan juga. Jadi tadi ada 3 keputusan saya sampaikan ya waktu kita ke istana. Satu adalah PPN 12% hanya berlaku untuk barang-barang yang bersifat mewah. Nanti itu akan dijabarkan oleh pemerintah persisnya seperti apa. Kedua, untuk yang lain-lain tidak naik. Yang ketiga, atas usulan kita teman-teman di DPR untuk minta penurunan terhadap beberapa selektif juga mungkin item di PPN yang bisa diturunkan, beliau menerima dan akan dikaji dulu. Jadi itu belum janji tapi beliau menerima, menyerap aspirasinya dan memahamilah. Nah, mudah-mudahan kan begini, kalau kita kembali kepada undang-undang,
memang yang wajib 1 Januari adalah penerapan 12%-nya. Kalau bicara penurunan kan kita bisa lakukan pada saat nanti pembahasan APBN gitu kan. Setelah Oke. kita bahas agak lebih matang, mana sih yang kita perlu turunin? Oke, nah penurunan yang selektif itu tadi, apakah juga itu termasuk iuran-iuran yang sudah dicanangkan juga untuk naik misalnya di tahun depan, kayak misalnya BPJS ataupun juga iuran tapera begitu? Nah, kalau BPJS itu kan pasti sudah ada patokan angkanya itu di APBN. Oke, Kalau tapera nanti saya harus cek dulu, tapi bahwa keseluruhan ini menjadi masalah terkait daya beli masyarakat, oke. ini tentu kita kaji. Hmm. Ini akan menjadi concern dan saya akan bahas juga nih, karena saya dalam Oke. mungkin besok membatalkan beberapa trip demi mencari solusi lah buat ini Oke. bersama. Ya, Mas Bima, Anda ngelihatnya kalau kebijakan yang dibilang Pak Hekal tadi ini kebijakan politik gitu ya, ini melihatnya kebijakan strategis atau hanya populis saja kalau melihat supaya situasi kelihatan aman begitu, padahal nanti tahu-taunya malah masyarakat terjerembab jadinya ke depannya. Ya, ini saya pikir kan injury time. Waktu sudah tidak terlalu banyak kan, tinggal menghitung hari bahkan sampai 1 Januari 2025. Jadi memang ini utak-atiknya lebih ke arah pressure politik begitu. Hmm. Tapi ada yang lebih besar lagi yang kita harus lihat bahwa begini, program Pak Prabowo ini butuh dana besar. Oke. Dananya 71 triliun, belum program infrastruktur, food estate, dan lain-lain. Sementara ini kan ada kebingungan, gimana caranya menaikkan pajak tanpa kena kepada daya beli kelas menengah dan menuju kelas menengah ini yang 137,5 juta aspiring middle class ini. Jadi tantangannya di sana. Tapi ini juga kalau nggak ada objek pajak yang baru, makanya kita dukung sebenarnya Pak Prabowo kalau berani itu tindak lanjutin apa yang disebut Pak Hasim tuh 300 triliun misalnya dari sawit, Sawit ya. nggak jelas gitu ya, 6 juta hektar sawit yang ternyata juga nggak bayar pajak. Itu sebenarnya bisa di follow up itu, tapi mungkin butuh waktu iya. Butuh butuh hal keberanian politik. Nah, di situ sebenarnya tekanan politiknya adalah berani nggak keluar dari hanya utak-atik soal tarif dan juga mengutak-atik objek pajak yang sama. Jadi tidak berburu di kebun binatang. Jadi harus ada inovasi baru, pajak kekayaan gitu ya kan. Itu kan udah dihitung semua tuh ada 81,6 triliun kalau bisa memajaki kekayaan itu. Ya. Belum kemudian windfall dari beberapa komoditas. Dan insentif fiskal yang boros tapi sebenarnya belum terlalu berdampak pada serapan tenaga kerja. Ini buat apa? Ya. Perusahaan yang sudah terlalu untung dikasih insentif pajak 20 tahun gitu ya, bebas bayar Oke. pajak. Nah itu kalau dirapikan maksudnya, itu kita nggak perlu bicara soal daya beli, kemudian rasio pajak harus naik gitu ya, nggak perlu kontradiksi begitu. Ya. Jadi Pak Prabowo harus berani keluar ya dari atau out of the box dari pemikiran-pemikiran pajak yang konvensional. Ya, jangan sampai instead of menaikkan PPN 12% malah ngasih tax amnesty buat pengemplang pajak perusahaan besar gitu kira-kira ya Mas Bima ya. Ya itu biar Pak Haikal saja yang komen ya. Boleh nggak saya Silakan terakhir Pak Hekal. Singkat saja. Saya perlu ada tambahan nih kalau begitu, karena Pak Bima menyinggung. Tadi sebetulnya sebagian yang Pak Bima sampaikan malah bukan kita menanyakan Pak Prabowo berani nggak, dia justru menantang kita. Kita berani mendukung dia untuk melakukan sebagian aksi-aksi yang disampaikan Pak Bima tadi. Oke. Oke, jadi mudah-mudahan lah. Oke, jadi kan baru 45 hari beliau nih. Oke, sudah ada komitmen lah kira-kira seperti itu, tinggal realisasinya saja nanti ya di tahun 2025 bagaimana. Terima kasih Pak Hekal dari Komisi 11 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 11, dan juga Bung Bima Yudhistira dari Selios telah berbagi perspektifnya diskusinya malam hari ini. Terima kasih, sehat selalu, sampai jumpa lagi Bapak-Bapak. Ya, sama-sama, terima kasih.